Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Setiap orang memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing tentang siapakah diri kita. Sesekali nama kita dipuji, disanjung karena melakukan perbuatan yang berkenan di hati orang lain. Beberapa kali juga nama kita digosip yang bukan-bukan, dicaci maki, dibenci karena pembawaan diri kita yang tidak berkenan di hati orang lain. Di hadapan perbedaan pendapat orang tentang siapakah diri kita, pilihan hidup untuk menyenangkan semua orang merupakan pilihan yang mustahil. Sebab sebaik atau sebenar apapun kita, orang lain memiliki kacamata yang berbeda untuk melihat diri kita. Ada orang yang menggunakan kacamata hati dengan kedua lensanya yang positif. Ada orang yang menggunakan satu lensa yang positif, satu lensa yang negatif. Bahkan ada juga yang menggunakan kedua lensa yang negatif. Tentu fenomena ini bukan baru terjadi pada zaman kita. Sejak dosa memiliki tempat dalam hati Adam dan Hawa, mata hati manusia menjadi rusak, sehingga pandangan manusia tentang Allah dan juga tentang sesama menjadi kabur, sehingga memunculkan berbagai pendapat yang berbeda. Maka tidaklah heran jika di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus itu tidak lebih dari seorang penghujat Allah, seorang pengusir setan dengan kuasa Beelzebul, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa, dan penoda kesucian hari Sabat. Selain itu, di hadapan para pengikutnya, Yesus justru dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia, sebagai Yeremia, atau sebagai salah seorang dari para nabi. Selanjutnya, dalam kelompok para rasul, atas bimbingan Allah Bapa, Petrus secara tegas mengungkapkan identitas Yesus sebagai Mesias atau Kristus, Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan perbedaan pendapat ini, Yesus tetap berpegang teguh pada tujuan awal perutusannya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memastikan kedaulatan hukum kasih dalam hati setiap umat manusia, apapun resikonya. Persis pada titik inilah kita seringkali jatuh dalam pencobaan. Atas nama keinginan diri, keinginan keluarga, kelompok, komunitas, golongan, atau partai, kita mudah mengubah tujuan suci dari panggilan hidup kita yang sudah kita ikrar saat tabisan suci, saat pengikraran kaum, saat nikah, saat sumpah jabatan, atau saat pengucapan janji-janji yang lain. Tokoh Shebna dalam bacaan pertama pada hari ini adalah contoh nyata pribadi yang salah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan keluarga. Shebna menghambur-hambur uang kerajaan dengan membangun makam yang mewah dan memahat rumahnya di Bukit Batu. Kepada seorang yang berperilaku kotor, Allah tidak berkenan dan dengan segera memindahkan rahmat-Nya kepada orang yang berkenan kepadanya. Allah memilih Eliakim menjadi kepala rumah tangga istana untuk menggantikan Shebna yang korup itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesekali demi menyenangkan hati orang tertentu, kita bersikap tidak adil kepada orang lain, bahkan tidak menyenangkan hati Allah. Seperti Shebna yang demi menyenangkan hati keluarga justru mengorbankan kepentingan rakyat, dan hal itu tentu tidak menyenangkan hati Allah.
Oleh sebab itu, di Kaisarea Filipi, Yesus mengemukakan pertanyaan penting kepada para rasul, "Siapakah aku ini?" Yesus menerima pengakuan iman Petrus yang mengakuinya sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, tentu bukan pengakuan yang sulit bagi kita di zaman ini. Bahkan pengakuan ini seringkali kita ucapkan dalam doa "Aku percaya". Namun menjadi Katolik bukan hanya berhenti di Kaisarea Filipi, di mana kita berhenti pada pengakuan akan kemesiasan Yesus. Beriman mesti mampu berlangkah bersama Sang Mesias ke Yerusalem, di mana pengakuan iman kita mesti diwujud nyatakan dengan sikap melayani, bukan dilayani. Sikap mengorbankan diri, bukan mengorbankan nasib orang lain. Bersedia memikul salib, bukan untuk meletakkan beban ke pundak orang lain. Iman yang benar mesti diungkapkan dengan sikap mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan untuk mencapai inti iman yang melayani Allah dan juga melayani sesama, Petrus yang walaupun telah diserahi kunci kerajaan surga, tetap berusaha dalam segala keterbatasannya untuk menjadi rasul yang baik. Kita semua tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kita semua tahu bagaimana Petrus sebanyak 3 kali juga membarui komitmennya untuk mengasihi Yesus. Kepada Yesus yang bertanya sebanyak 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus dengan penuh iman yang tulus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dari keempat Injil, kita juga tahu bahwa Petrus tidak hadir saat Yesus wafat di kayu salib. Dan kita tahu juga bagaimana Petrus mengungkapkan kasihnya kepada Yesus dengan wafat sebagai martir dengan cara disalibkan kepala ke bawah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kapanpun kehadiran kita tidak mampu menyenangkan hati semua orang. Hal yang paling penting bagi kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kita mengasihinya dan mengasihi sesama secara tulus, dalam kata dan perbuatan, dalam doa, dan juga dalam karya cinta kasih apapun resikonya. Akhirnya, selamat berhari Minggu untuk kita sekalian. Selamat mengasihi.